teman-teman, di dalam video saya sebelumnya, saya membagikan sebuah fenomena di mana setiap orang memiliki impian, harapan, atau cita-cita yang sebenarnya semuanya itu dapat diraih atau dicapai. Namun faktanya, ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya tersebut. Nah, apa yang salah? Atau pertanyaan yang lebih powerful adalah bagaimana sih cara mencapainya? Nah, langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap orang agar dapat mencapai impian, harapan, atau cita-citanya adalah membuat blueprint kesuksesan atau cetak biru kesuksesan. Ini sudah saya bagi secara detail di dalam video saya sebelumnya. Untuk linknya, teman-teman bisa lihat di deskripsi di dalam video ini ya, teman-teman. Nah, untuk membuat blueprint yang benar, langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah dengan memiliki pemikiran atau pikiran yang kondusif. Nah, pikiran yang kondusif adalah pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar. Nah, bagaimana caranya kita memiliki persepsi yang benar atau memiliki pemikiran yang kondusif? Untuk detailnya nanti saya akan bagikan di dalam video ini dari awal sampai akhir. Oleh karena itu teman-teman, bagi teman-teman semuanya, tonton video ini dari awal sampai akhir karena nantinya saya akan membagikan kunci-kunci kesuksesan, bagaimana memiliki pemikiran yang kondusif sehingga kamu dapat mencapai impian, harapan, dan cita-citamu dari awal sampai akhir video ini. Nah, teman-teman, untuk video ini materinya saya ambil dari buku yang saya tulis yang berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Buku ini terbitan Gramedia. Bagi teman-teman yang ingin memesannya secara langsung dengan saya, silakan WA saja. Untuk nomor WA saya cantumkan di dalam deskripsi. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kamu akan mendapatkan keuntungan dengan subscribe channel saya ini. Mengapa? Karena saya akan membagikan berbagai hal terkait leadership, motivasi, dan juga soft skill yang tentunya diperlukan di dalam bisnis, juga di dalam pekerjaan teman-teman yang akan mendukung kesuksesan teman-teman semuanya. Dan saya akan membagikannya 2 kali setiap minggunya secara rutin. Yuk, silakan subscribe dulu teman-teman. Jadi keberadaan teman-teman itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan menciptakan kamu dan saya dengan penuh pertimbangan dan dengan tujuan yang mulia. Yaitu apa? Untuk memuliakan Dia dan untuk menjadi bermanfaat bagi dunia dan sekitarnya. Sebelum saya menemukan tujuan hidup yang Tuhan berikan pada saya dan sebelum saya mengetahui potensi yang Tuhan berikan dalam diri saya itu menjalani kehidupan dengan kurang antusias, dengan datar saja. Hidup itu kok rasanya monoton dan membosankan, teman-teman. Ya, setiap hari itu saya jalani dengan tanpa antusiasme dan tanpa kegembiraan. Saya sendiri bahkan sejak kecil pribadi yang kuper, kurang pergaulan, dan juga sangat pemalu. Saya dari kecil sampai remaja merupakan orang yang sangat pemalu, teman-teman. Dan saya itu sangat inferior. Saya berpikir bahwa saya itu pribadi yang tidak berharga dan jauh lebih berharga orang lain daripada saya. Saya menganggap bahwa diri saya itu tidak dapat melakukan apapun, teman-teman. Untunglah teman-teman, ada sebuah momentum dalam kehidupan saya yang Tuhan izinkan terjadi yang mengubah persepsi saya 180 derajat. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Suatu kali, saya ini kan asalnya dari Semarang teman-teman. Suatu kali saya bekerja di Jakarta sebagai seorang sales perusahaan farmasi atau istilahnya itu medical representative gitu ya. Nah, sebagai medical representative itu kan harusnya saya orang yang pinter ngomong, lalu bisa dekat sama customer, luas gitu ya. Tapi saya sebaliknya teman-teman.
selama 5 tahun saya sebagai medical representative, saya ini orangnya sangat kaku, kikuk bahkan, sehingga tidak banyak customer yang dekat sama saya. Orang saya juga menjalani pekerjaan dengan penuh tidak antusias gitu dan tidak semangat, dan akhirnya memang saya jarang mencapai target, teman-teman, ya. Dan akhirnya ada sebuah momentum yang menyentakkan saya. Ceritanya begini, saya ditawarin kartu kredit dan akhirnya saya mempunyai kartu kredit. Saya menggunakan kartu kredit itu tidak dengan bijaksana, sehingga hutang kartu kredit saya itu cicilannya 3 kali lipat dari gaji pokok saya. Saya tidak mampu bayar. Lalu debt collector pun menelpon dan menemui saya berkali-kali. Dalam kondisi seperti itu, saya merasa sesak, teman-teman. Saya merasa terjepit. Saya hanya bisa berdoa pada Tuhan. Sedih sih rasanya. Tuhan, tolong saya. Dan dalam kondisi itu saya merenungkan, saya minta tolong Tuhan, dan saya mencari cara, berusaha, ya. Singkat cerita, karena pertolongan Tuhan, akhirnya hutang itu lunas, teman-teman. Nah, yang paling penting seperti ini, teman-teman. Ketika saya sedang merenungkan dan sedang berdoa minta tolong kepada Tuhan, ya, di situ saya mulai diberikan pencerahan gitu loh, untuk mengubah arah hidup saya. Nah, dari hasil perenungan saya itu, saya mendapatkan setidaknya 4 hal, teman-teman. Yang pertama, ternyata fokus saya itu salah. Lalu yang kedua, saya mendapatkan bahwa saya menyadari bahwa Tuhan itu telah memberikan pada saya talenta atau bakat, yaitu mengajar. Lalu yang ketiga, teman-teman, saya menyadari bahwa setiap manusia itu Tuhan ciptakan unik dan memiliki potensi. Dan yang keempat adalah bahwa saya mulai menemukan kelebihan dan kelemahan saya. Nah, pada saat itu saya mulai terdorong untuk berpikir bahwa saya tidak boleh terus-menerus ini terpuruk dalam rasa tidak percaya diri dan tidak antusias dalam hidup. Saya harus mengubah arah hidup saya. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan bahwa saya ingin menjadi maksimal sesuai dengan potensi dan bakat yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu mengajar. Saya asah kemampuan saya mengajar, saya banyak belajar otodidak, ya, lihat video, baca buku, dan akhirnya itulah yang membawa saya menjadi seorang trainer hingga saat ini. Saya selama 15 tahun ini akhirnya menjadi trainer soft skill, dan saya menikmati pekerjaan itu, dan saya merasa saya maksimal di sini, terus berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, saya yakin, ya, kalau kita itu sudah menyadari tujuan Tuhan atas hidup kita dan bertindak berdasarkan hal itu, maka teman-teman dan saya pun akan menjadi pribadi yang maksimal. Teman-teman, di dalam buku ini saya catat seperti ini, bahwa Tuhan memberikan peran khusus kepada setiap manusia. Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan diri dan melakukan peran tersebut sebaik mungkin. Setuju, teman-teman? Ya. Dan ada yang Tuhan berikan peran sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha terbaik. Ada yang Tuhan berikan peran sebagai seorang polisi, jadilah polisi terbaik. Ada yang Tuhan berikan peran sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan terbaik. Ada yang Tuhan berikan peran sebagai seorang pemilik bisnis, jadilah seorang pemilik bisnis terbaik. Pertanyaannya adalah, peran apakah yang Tuhan percayakan kepada teman-teman sekalian? Berkomitmenlah dan take action untuk menjadi yang terbaik di dalam peran tersebut. Setuju, teman-teman? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, ungkapan yang mengatakan bahwa teman-teman adalah pribadi yang unggul dan potensial adalah bahwa sejak kecil kita ini adalah pribadi yang cerdas dan cepat belajar. Nah, teman-teman bayangkan ketika teman-teman bayi lalu beranjak menjadi balita, ya, di bawah 3 tahun, lalu menjadi balita di bawah 5 tahun hingga teman-teman besar. Dulu waktu teman-teman baru lahir itu teman-teman belum bisa berbicara, bahkan belum bisa duduk, belum bisa jalan, ya, makan sendiri juga belum bisa, ya, apalagi baca tulis. Tapi teman-teman perhatikan, akhirnya toh teman-teman bisa berdiri, bisa berjalan, bisa sebelumnya bisa merangkak dulu, ya, dan akhirnya bisa berbicara, lalu akhirnya mulai bisa belajar menulis, ya. Mengapa teman-teman bisa? Tidak lain dan tidak bukan adalah
karena teman-teman itu meniru dari orang dewasa dari sekitar teman-teman. Teman-teman belajar dari tidak bisa menjadi bisa, cepat belajar teman-teman. Dan itu membuktikan bahwa teman-teman itu sejak kecil adalah pribadi yang cerdas dan cepat belajar. Setuju teman-teman? Nah ini, kalau teman-teman tidak cerdas dan tidak cepat belajar, maka tidak mungkin teman-teman jadi seperti sekarang ini. Bisa berjalan, bisa menulis, bisa ngomong lagi, pintar ngomong ya. Nah ini bukti bahwa teman-teman cerdas dan cepat belajar. Nah namun pertanyaannya teman-teman, sejak kecil ini kita cepat belajar. Namun kadang-kadang beberapa orang ketika sudah beranjak remaja dan dewasa, kok sepertinya sulit belajar ya teman-teman. Kalau ada hal baru kok rasanya malas belajar, rasanya sulit ya. Nah gitu. Nah apa sih yang menyebabkan? Nah di dalam buku ini, buku 6K ini saya catat minimal ada 2 penyebab mengapa orang dewasa itu sulit mempelajari hal-hal baru. Yang pertama adalah penyebab fisik atau fisiologi. Ya, mengapa? Karena untuk mempelajari hal-hal baru itu dibutuhkan pembiasaan teman-teman. Harus banyak berlatih. Memang awalnya agak kaku. Contoh, belajar naik sepeda. Kalau sebelumnya belum bisa, kaku kan ya. Nah, tapi kalau lama-lama sudah bisa, lancar. Nah, beberapa orang kurang konsisten, kurang telaten, dan mudah menyerah. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah hambatan mental. Ini berbicara mengenai apa yang ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita menilai yang tadi saya sampaikan, diri sendiri, kehidupan, dan pekerjaan. Karena itu teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, hambatan mental ini adalah hambatan yang jauh lebih berat dan lebih besar dibanding hambatan fisik tadi. Karena ini yang membuat kita menyerah dan tidak konsisten. Oleh karena itu teman-teman, tadi saya sampaikan untuk mencapai impian, harapan, atau cita-cita, terlebih dahulu teman-teman perlu dan harus membuat blueprint kesuksesan teman-teman. Dan itu dimulai dari apa? Pikiran yang kondusif, yaitu pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar, supaya teman-teman di dalam pikirannya memiliki pemikiran bahwa teman-teman itu berharga, bisa belajar, dan teman-teman itu mampu, bukan tidak mampu teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Saya catat di dalam buku saya ini, 6K Ilmu Rasa Sang Pemenang. Yang pertama, sadarilah teman-teman bahwa kita itu orang yang berpotensi. Lalu yang kedua, bahwa kita itu ternyata tidak seburuk dan sebodoh yang kita kira. Yang ketiga, jika teman-teman dan saya disiplin untuk mengasah diri, maka kita akan menjadi pribadi yang optimal. Setuju teman-teman? Ya. Nah sekarang pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa kita itu adalah pribadi unggul dan berpotensi adalah bahwa kita itu masing-masing memiliki 1 atau lebih bakat atau potensi diri. Nah sekarang coba saya tanya kepada teman-teman, hal apa yang paling senang teman-teman lakukan? Sebutkan minimal 3 hal yang paling senang teman-teman lakukan. Oke, baik, teman-teman sudah menjawab ya. Lalu yang kedua, dari 3 hal yang teman-teman senang lakukan itu, mana yang paling mudah untuk teman-teman lakukan dan teman-teman ingin melakukannya dengan lebih sering lagi? Nah, baik, teman-teman sudah menjawab ya. Nah itu kalau teman-teman sudah menjawab ya, kalau perlu teman-teman catat ya, itu teman-teman sudah mengetahui itu bakat atau potensi teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mengenali bakat dan kemampuan kita, teman-teman. Berarti jelas dong yang ketiga, bahwa teman-teman dan saya itu pribadi yang memiliki bakat atau kemampuan, bisa 1, bisa lebih. Ya. Oke, pandanglah diri teman-teman dengan lebih positif. Ingat bahwa kamu tidak sebodoh yang kamu kira. Nah, yang terakhir teman-teman, pernyataan keempat yang menyatakan bahwa kamu dan saya itu pribadi yang unggul dan berpotensi adalah bahwa setiap orang itu telah meraih banyak kesuksesan kecil dan besar. Ya, menyambung yang poin ketiga tadi. Contoh, teman-teman dulunya belum bisa berjalan, lalu belajar berjalan dan akhirnya bisa tuh meskipun jatuh bangun awalnya. Akhirnya bisa, itu kesuksesan. Betul, teman-teman? Lalu yang kedua, oke, kita percepat. Teman-teman dulu tidak bisa baca tulis, akhirnya teman-teman belajar baca tulis dan akhirnya bisa. Bukankah itu kesuksesan teman-teman? Lalu kita lanjut lagi, teman-teman naik kelas, itu kesuksesan.
Dan akhirnya lanjut lagi teman-teman melamar pekerjaan dan akhirnya bekerja, diterima bekerja. Bukankah itu kesuksesan? Ini membuktikan bahwa teman-teman dan saya itu sudah melalui dan menapaki tangga-tangga kesuksesan. Ya, kesuksesan kecil. Artinya apa? Kalau teman-teman itu mampu menaiki tangga kesuksesan, maka teman-teman adalah orang yang sukses. Maka teman-teman adalah orang-orang yang mampu untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dan lebih besar lagi. Setuju, teman-teman? Ya. Tapi yang perlu kita ingat-ingat adalah bahwa kita adalah orang sukses. Itu dulu. Itu mental kita. Kita memiliki pemikiran bahwa kita orang sukses. Orang sukses adalah orang yang terus berusaha dan mampu meraih kesuksesan. Ingat, kita orang sukses, bukan orang yang sudah sukses. Beda, teman-teman. Ya, kita orang sukses artinya kita memiliki mental sukses, terus maju. Tapi kalau kita berpikir saya sudah sukses, berarti kita jangan-jangan tidak mau berusaha lagi. Nah, ingat keempat hal ini bahwa kita adalah pribadi yang unggul, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu yang berikutnya, jadi yang pertama tadi adalah bagaimana langkah kita memiliki pemikiran yang kondusif, bahwa kita berpikir benar terhadap diri sendiri, bahwa kita orang atau pribadi yang unggul dan berpotensi. Lalu yang kedua, nanti kita akan masuk bahwa berpikir benar tentang kehidupan dan berpikir benar tentang pekerjaan. Namun ini nanti akan saya bagikan di dalam video saya selanjutnya. Karena itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, teman-teman akan dapat mengetahuinya. Dan ingat teman-teman akan dapat banyak keuntungan dengan subscribe channel ini karena saya akan membagikan berbagai hal tentang leadership, soft skill, dan lain sebagainya yang teman-teman butuhkan di dalam kesuksesan, di dalam karir dan kehidupan teman-teman 2 kali selama seminggu secara rutin, minimal 2 kali. Kadang-kadang saya bisa lebih. Itu ya teman-teman, senang sekali bertemu dengan teman-teman. Saya doakan teman-teman semuanya sehat, sukses, bahagia. Salam sehat, bahagia bersama saya, Heri Santoso.